Putra, saya taruhlah ya, kalau orang yang selinting dengan saya Menteri Agama kan satu angkatan dengan saya, Lukman Saifuddin. Jadi menggeluti kajian-kajian itu sudah tahun 2008. Saya kok alhamdulillah bersyukur, selalu ingin menampilkan Islam itu tidak sementara yang dipahami oleh jangan orang orientalis barat. Kita saja seringkali memahami, apa iya Ustaz ini Islam? Apa iya ini Islam? Karena sering bahasa agama itu hanya sebatas akidah dan syariat. Kalau ada pesan-pesan akhlak, nah itu yang 6 tadi itu. Yang pertama kalau ketemu Assalamualaikum, kalau dia cuma Assalamualaikum, Allah masih ajarkan fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita diberikan ucapan Assalamualaikum, Allah katakan fahayyu bi ahsana minha, kasih yang lebih baik. Dia Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia cuma dapat 10, kita dapat 30 katanya. Kalau perlu mu'anaqah. Kalau sekarang kan enggak ini. Negeri domba. Mu'anaqah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Idza laqita wa idza da'aka fa'ajib. Ini bahasa sikap lagi, bukan bahasa slogan. Kalau dia mengundangmu, penuhi katanya. Sampai Rasulullah diundang oleh orang miskin, beliau datang. Ini pangkatnya lebih dari tinggi jenderal, dari raja. Orang miskin mengundangnya, beliau datang. Justru beliau katakan walimah, jamuan itu terburuk adalah jamuan yang cuma mengundang orang-orang kayanya dan tidak mengundang orang-orang miskin. Kalau diundang datang. Walimah. Itu kan bahasa action, sikap. Wa idza da'aka fa'jib wa idza stansahaka fansahu. Kalau saudaramu minta nasihat, kata Nabi, nasihati barangkali. Saya ada problem, ada solusinya. Meskipun sebetulnya solusi ya alladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Tapi kan kita kadang-kadang kita bicara sebagaimana Musa bicara pada Khidir, Rasulullah berbicara pada Jibril. Ya, kata Nabi Idasan sohaka fansahu, kalau dia minta nasihat, nasihati. Wa idasan sohaka fa idza atisa fa hamidallah, kalau dia bersin dia ucap alhamdulillah, wa syammidhu, jawab yarhamukallah. Ada saya angkat cerita lagi, Yahudi itu pura-pura bersin. Dia lihat ada Rasulullah, dia pura-pura bersin, dia berharap ada doa yarhamukallah. Yahudi memang ada pokoknya jago dah. Dia yang main catur tahu lah, dia dikasih Kasparov, betul kan? Ya kan? Anatoly Karpov, tahu kasih namanya. Itu Yahudi pura-pura bersih. Dia berharap ada doa yarhamukallah. Hancing, tapi Rasulullah tahu kalau dia pura-pura bersih. Orang bersin betul-betul kan dengan bersin yang pura-pura ketahuan. Coba dah, sekarang Bapak kan nggak pengen bersin, coba bersin dah. Coba bersin dah. Abal-abal. Ya, kalau yang bersin betul-betul emang tuh. Itu kan nikmat. Tapi kadang-kadang kalau nggak temu, sampai mangap-mangap nggak ketemu ya, betul nggak? Betul nggak? Itu konteksnya alhamdulillah. Dia bersin. Nabi tahu hajim. Dia ucap alhamdulillah. Tapi Nabi bilang yahdikallah. Yahudi itu bilang bisa ya, Yahudi bilang alhamdulillah bisa loh. Fasih alhamdulillah, tidak alhamdulillah. Karena dia bilang alhamdulillah, dia berharap Nabi yarhamukallah. Inilah Pak, kemudian istilah almarhum, almarhumah itu tidak boleh dipakai kecuali untuk kita. Ya, sering udah dipakai umum ya. Almarhum, almarhumah. Yang dirahmati Allah itu siapa? Orang yang la ilaha illallah.
perlu rest in peace, silakan. Tapi almarhum sering disebut itu enggak. Maka Nabi tidak bilang yarhamukallah, yahdikallahu, mudah-mudahan Allah kasih hidayah kamu. Coba dalam bersin saja ada saling mendoakan. Wa idza maridha fa'udhu, kalau dia sakit kata Nabi jenguk. Dan etikanya minta doakan pada dia. Minta doakan. Karena makomnya itu lebih tinggi. Baru kita doakan dia. Orang salah paham ya. Saya doain kalian kan yang sehat. Kamu baru kemudian. Yang terakhir Pak Ida mata fatba'u, kalau dia mati ikut sholatin, ikut kuburi. Nabi sampai menggali lubang sahabat, memandikan, mengkafankan. Ya Allah, terhormat sekali sahabatnya. Nabi memandikan, mengkafankan, menyolatkan, sampai menggali, ikut menurunkan jenazah itu saja. Ini semuanya 6 bahasa sikap. Jadi yang perlu dalam beragama itu menunjukkan sikap orang yang beragama. Jangan melepaskan Islam, religiusitas kita jangan dilepaskan dari nilai-nilai religi itu sendiri. Kesombongan itu bukan akhlak. Disinilah saya pada kawan-kawan memang saya hormati dengan prinsip-prinsipnya, tapi seringkali tidak disadari justru dia melepaskan diri. Hadis yang saya kutip terakhir, ada orang baca Quran, wa ru'yat alaihi bahjatu, dan diperlihatkan atas dirinya kehebatan Nabi. Rida'ul Islam, bajunya, tapi in salakha minhu, terlepas baju darinya. Wa nabadahu wara'a dhahri, dan dia lempar di balik punggungnya. Wa sa'a bain ala jarihi bisayfi, dan dia berjalan ala jarihi, atas tetangganya, bisayfi, dengan membawa pedang. Wa ramahu bisyirki, dan dia menuduh saudaranya itu syirik. Dia menuduh saudaranya syirik, kafir, sesat, segala macam. Kecuali memang konteksnya yang sudah kita kenal tentang syirik ya. Kita sepakat ada syirik-syirik yang kita sepakat. Tapi seringkali syirik ini sekarang dituduhkan pada hal yang justru ulama-ulama melihatnya bukan sebuah kesyirikan. Jadi jangan bapak-bapak terbawa bahwa Borobudur itu peninggalan Sulaiman, bohong besar. Di Borobudur ada patung nggak? Ada, mana mungkin Nabi mengajak untuk menyembah patung? Al-Anbiya yad'una ila ibadatillah. Kan rame kemarin ya. Wah, Borobudur katanya. Ya nggak mungkin orang para Nabi mengajak pada ibadah kepada Allah kalau ada patung di situ, kan menyalahi Quran dan Sunnah. Dia melontarkan syirik. Ada sahabat bertanya, qultu ya Rasulullah, aku tanyakan ya Rasul, ayyuhuma aula bisyirki? Ya Rasulullah, di antara dua orang mana yang lebih layak dibilang syirik? Al-marmiyu, saudaranya yang dituduh syirik, awir romi, atau dirinya yang menuduh orang lain syirik. Jadi yang lebih pantas dikatakan syirik ini orang yang dituduh syirik atau yang menuduh syirik. Syirik itu kamu apa? Ya kalau faktor syirik yang sudah kita pahami bersama nggak boleh dalam agama, dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dia taubat. Tapi selama ini label-label syirik itu diarahkan kepada hal yang justru ulama besar tidak melihat itu sebagai syirik. Nah, kalau ada orang menuduh saudaranya syirik, kata sahabat, ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki, mana yang lebih pantas disebut syirik? Al-marmiyu, yang dituduh syirik, awir rami, atau yang menuduh syirik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balir rami, kata Nabi, yang pantas disebut syirik adalah saudaranya yang menuduh saudaranya yang lain syirik. Jadi yang melemparkan tuduhan itu, kata Nabi, yang pantas dikatakan syirik. Jadi hati-hati melontarkan ucapan, melontarkan tuduhan. Itu bisa jadi justru ya, justru diri kita. Quran memberikan isyarat juga bahwa bisa jadi satu kaum lebih baik dari kaum lain. Jadi ini agama kita harus belajar.
dengan nilai-nilai akhlak. Juga harus, tapi jangan lupa ada pesan moral dalam daging. Ini yang menjadikan Islam jadi lengkap, indah. Allah wafiq ila qaumit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira masih ada waktu sedikit, satu pertanyaan saja. Kalau tidak ada, mohon langsung berdoa. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami ingatkan lagi